warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Hilma Sa'adatunisa, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. Khayjat Mutakin Purwakarta, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 2D dengan nomor induk 0101210191. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video ini karena ingin memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Sulaiman MAG. Maka dari itu, mari kita mulai. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai relasi agama dan sains, di mana agama itu sendiri adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan, sedangkan sains merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian. Lalu, agama juga mempunyai ciri-ciri yang termasuk ciri-ciri agama, yaitu agama merupakan sistem keimanan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, agama merupakan sistem ritual atau peribadatan. Dan yang terakhir, agama memiliki kepercayaan terhadap hal-hal gaib, Maha Agung, dan pencipta alam semesta. Sedangkan ciri-ciri sains adalah harus mencapai suatu keseluruhan logika kolumer, yang kedua objektivitas, yang ketiga progresif, dan yang terakhir intersubjektivitas. Lalu, apa sih relasi agama dan sains? Nah, hubungan antara agama dan sains dapat diketahui melalui banyak sudut pandang. Keduanya mempunyai pengaruh kepada manusia. Di antaranya, agama dan sains sama-sama memberikan kekuatan. Sains memberikan manusia peralatan dan mempercepat kemajuan dan kelajuan. Sedangkan agama mempunyai maksud sebagai upaya manusia dan sekaligus mengarahkan upaya tersebut. Nah, di antaranya ada yang pertama, sains membawa revolusi lahiriah, sedangkan agama membawa revolusi batiniah. Yang kedua, sains memperindah akal dan pikiran, agama memperindah jiwa dan perasaan. Dan yang terakhir, sains melindungi dari bencana alam seperti longsor, hujan, dan lain sebagainya, sedangkan agama melindungi manusia dari rasa tidak nyaman. Lalu apa sih manfaat agama dan sains? Tentu saja mempunyai manfaat, di mana agama manfaatnya yaitu sebagai obat dari kesukaran, kekhawatiran yang dihadapi oleh manusia. Lalu agama juga menjadi alternatif yang mampu mengatur segala permasalahan kehidupan manusia. Lalu apa sih manfaat dari sains? Tentu saja yang pertama, membuat peradaban semakin maju. Yang kedua, memudahkan kehidupan manusia. Lalu ada mengatur pola kerja dan hubungan baru antar manusia. Selain itu, masih banyak hal-hal positif dalam agama dan sains. Bukti resum, komentar, dan share ke media sosial. Tanggapan mengenai proses tanya jawab yaitu adalah agama bisa mengembangkan sebuah sains dan begitupun sebaliknya, sains bisa mengembangkan agama. Materi yang kedua yaitu mengenai teknologi terkini, di mana tonggak perkembangan teknologi itu sendiri yang memberikan sumbangan terhadap perkembangan teknologi informasi diawali dari temuan telepon dari Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Dari itulah, teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Tapi apa sih yang dimaksud dengan teknologi informasi dan komunikasi? Mari kita simak sama-sama. Teknologi adalah suatu pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalah. Sedangkan informasi dan komunikasi erat kaitannya dengan data, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dan proses penyampaian pesan dari satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga lebih cepat, lebih leluasa, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.
Lalu, peranan teknologi informasi sangat berperan dalam berbagai bidang, di antaranya dalam bidang ekonomi, pendidikan, pertanian, politik, kesehatan, pemerintahan, kebudayaan, dan tenaga kerja. Bukti resum, komentar, dan share di media sosial. Tanggapan mengenai proses tanya jawab adalah teknologi tercipta dari hasil pola pikir manusia yang pada akhirnya teknologi ini yang bisa membantu manusia. Materi yang ketiga yaitu bumi dan alam semesta, di mana bumi merupakan planet yang berada pada urutan ketiga dari matahari dan merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Sedangkan alam semesta merupakan ruang dan waktu di mana semua materi dan energi berpadu. Lalu terdapat teori terbentuknya alam semesta. Yang pertama, teori keadaan tetap, dan yang kedua, teori dentuman besar atau yang sering dikenal dengan sebutan Big Bang Theory. Lalu, apa sih isi alam semesta? Tentu saja, galaksi merupakan kumpulan miliaran tata surya yang luas. Bumi merupakan bagian dari tata surya. Sistem tata surya itu sendiri terdiri dari matahari, planet, dan benda-benda lainnya seperti satelit, asteroid, meteorit, dan komet. Bukti resum, kabar, komentar, dan share di media sosial. Tanggapan mengenai proses tanya jawab adalah bumi juga membutuhkan waktu untuk menjadi wujud bumi yang kita ketahui saat ini. Materi selanjutnya mengenai materi dan energi serta pemanfaatannya, di mana materi itu sendiri adalah sesuatu yang mempunyai massa dan volume serta menempatkan ruang. Sedangkan energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan, di mana materi ini mempunyai jenis-jenisnya loh. Yang pertama, wujud materi. Wujud materi terdapat padat, cair, dan gas. Zat padat memiliki sifat, bentuk, dan volume tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Zat cair memiliki sifat, bentuk yang berubah-ubah mengikuti bentuk ruang yang ditempatinya. Sedangkan zat gas bersifat dapat mengisi ruang yang tersedia, tidak tetap baik bentuk maupun volumenya. Yang kedua, terdapat massa dan berat. Massa suatu benda menyatakan jumlah materi yang terdapat pada benda tersebut. Sedangkan berat menyatakan gaya gravitasi terhadap suatu benda dan bergantung pada letak benda tersebut dari pusat bumi. Lalu, materi terdapat ada materi homogen yang susunan kimianya sama disebut zat atau substansi. Zat terdiri dari unsur dan senyawa. Senyawa merupakan zat yang dapat diuraikan dengan reaksi kimia, tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain. Unsur terdiri dari dua macam, yaitu unsur logam dan non-logam. Sedangkan macam-macam energi juga banyak loh. Yang pertama, energi mekanik. Kedua, energi panas. Ketiga, magnetik. Selanjutnya, energi listrik, kimia, bunyi, nuklir, dan cahaya. Bukti resum, kabar, dan share di media sosial. Tanggapan mengenai proses tanya jawab yaitu jika sebuah benda jatuh akan mengubah beberapa energi. Materi selanjutnya mengenai keanekaragaman hayati dan persebarannya. Hayati merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh makhluk hidup, sedangkan keanekaragaman hayati merupakan semua makhluk hidup yang ada di bumi dan keanekaragaman ekosistem yang dibentuknya. Keanekaragaman hayati mempunyai tingkatan, di antaranya keanekaragaman tingkat gen, yang kedua tingkat spesies atau jenis, dan yang terakhir tingkat ekosistem.
Nah, keanekaragaman hayati di Indonesia di antaranya sekitar 40.000 jenis tumbuhan dan 350.000 jenis hewan dan 5.000 jenis jamur. Bukti resum, kabar, dan share di media sosial. Tanggapan mengenai proses tanya jawab yaitu sebuah perbedaan dalam satu spesies terjadi karena susunan gen yang berbeda. Materi yang selanjutnya yaitu masalah lingkungan hidup dan upaya melestarikannya. Lingkungan hidup disebut juga lingkungan manusia. Unsur-unsur lingkungan terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Masalah lingkungan hidup dan penyebabnya yaitu berkurangnya kualitas dan jumlah lingkungan membuat keadaan alam menjadi kurang. Kerusakan alam ini disebabkan oleh beberapa hal. Kerusakan alam bisa terjadi karena kelalaian manusia dalam memanfaatkan alam. Beberapa kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia diantaranya adalah jika membuang sampah sembarangan akan menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Jika ada polusi udara, maka polusi udara ini disebabkan oleh asap pembakaran dari mesin, pabrik, atau kendaraan. Lalu adanya globalisasi. Nah, dampak yang terjadi akibat permasalahan lingkungan hidup, adanya punahnya keanekaragaman hayati, lalu hutan menjadi gundul, tanah tercemar, dan bisa menyebabkan polusi udara. Lalu, bagaimana sih cara melestarikan lingkungan hidup? Tentu saja dimulai dari diri sendiri dengan menyadari bahwa melestarikan lingkungan hidup adalah kewajiban setiap individu. Lalu, gotong royong dalam kebersihan lingkungan. Selanjutnya, pengelolaan sampah. Yang keempat ada reboisasi dan yang terakhir pelestarian lingkungan sekitar. Bukti resum, kabar, dan share di media sosial. Tanggapan mengenai proses tanya jawab adalah apa yang kita tuai di alam, itu yang kita dapat. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup, di mana sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk melalui kekuatan atau daya alamiah, misalnya tanah, air, udara, sinar matahari, gas bumi, dan angin. Bukti resum, kabar, komentar, dan share di media sosial. Tanggapan mengenai proses tanya jawab adalah walaupun alam bisa menyediakan, tetapi kita sebagai manusia harus mempunyai rasa ingin melestarikan lingkungan demi keberlangsungan hidup. Materi yang terakhir yaitu mengenai karakter positif menyikapi alam. Ciri-ciri karakter positif menyikapi alam diantaranya yaitu mencari dan menerapkan informasi dari alam sekitar dan sumber-sumber lainnya secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Lalu mendeskripsikan gejala alam dengan positif, dan yang terakhir menerapkan hidup bersih, aman, dan sehat. Lalu ada cara untuk menerapkan karakter positif menyikapi alam. Yang pertama, dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, dimulai dari lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, program bimbingan mental. Contohnya, seperti menerapkan mentalitas menjaga kemurnian alam sekitar. Bukti resum, kabar, komentar, dan share ke media sosial. Tanggapan mengenai proses tanya jawab yaitu sudah seharusnya kita sebagai mahasiswa, yaitu sebagai agen of change untuk menjaga alam dan menebar kebaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.